Bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 24 sama 27. Yang pakai kitab nomornya berapa? 15 sama 42. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Indahum syughlun min sima'i kalamil khalqi fahum fi wadin wal khalqu fi wadin. Indahum syughlun min sima'i kalamil khalqi. Mereka memiliki kesibukan yang membuat mereka tidak mendengar ucapan-ucapan makhluk. Fahum fi wadin wal khalqu fi wadin. Mereka berada di satu lembah dan makhluk berada di lembah lainnya. Dah, apa itu? Mau gedein. Udah tuh, jelas. Ini siapa? 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 Kemarin bahasan kita bahwa para kekasih Allah itu dalam beraktivitas bukan lagi karena ingin dilihat oleh makhluk, bukan lagi karena pengen didengar oleh makhluk. Gitu guys. Dalam beraktivitas, dalam berusaha, apapun yang mereka kerjakan semuanya nggak peduli lagi dengan penglihatan orang lain, juga nggak peduli dengan ucapan orang lain. Pokoknya udah budeg, udah buta, udah tuli. Sama aja ya, budeg sama tuli. Udah bisa. Begitu guys. Seolah-olah mereka ada di satu lembah dan makhluk berada di lembah yang lain. Saking jauhnya itu. Nggak ketemu. Jadi hum di sini para waliullah, para kekasih Allah. Ya'murunal khalqa bi amrillahi azza wa jalla wa yanhauna binahyihi niyabatan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerintah makhluk berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla dan melarang makhluk dengan larangan Allah. Niyabatan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengganti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah tuh jelas. Pak Guru nambahin Pak Guru. Cukup. Sesatiri udah itu. Pak Sani kali? Belum. Yang mana? Kadang kan kita begini. Dalam keseharian kita, nggak sedikit diantara kita yang masih suka terpengaruh sama omongan orang.
kita ngerjain sesuatu karena ngikutin omongan orang. Kita ninggalin sesuatu karena ngikutin omongan orang. Gitu Pak Guru. Ustaz Satiri jadi imam taraweh dicepetin karena ngikutin omongan jamaahnya. Gitu. Dia meninggalkan tuntunan karena ngikutin omongan orang, ngikutin komentar orang. Begitu Pak Guru. Kalau para waliullah, mereka nggak peduli lagi. Mau orang ngomong apa, go. Mau resep, ya monggo. Mau seneng, ya silahkan. Kagak, ya nggak jadi masalah. Yang penting buat mereka, yang saya terapkan ini perintah Allah. Yang saya ajarkan ini memang betul-betul tuntunan Allah. Mau orang suka, ge, mau kagak, ke, tetap dia sampaikan itu. Kalau para wali itu. Kalau kita kan masih terpengaruh sama omongan orang kalau kita. Ongko lagi kalau kita suka ngikutin omongan orang, kagak ada capeknya. Nggak ada capeknya, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ada aja kurangnya. Jangankan sampai salahnya kita, benernya kita aja. Kadang masih belum sesuai sama kepengenan orang. Makanya yang ada buat kita capek-capek doang. Capek doang. Kalau para waliullah nggak begitu. Pokoknya dia beraktivitas sesuai dengan perintah Allah, meninggalkan sesuatu karena larangan Allah. Nggak peduli lagi dengan omongan masyarakat. Mau orang ngomong apa ge, nilai apa ge, komentar apapun, nggak peduli lagi. Begitu tuh. Kalau para wali tapinya. Dan kita semua sadar namanya omongan orang mah nggak ada habisnya. Pasti itu. Ya Pak Rahmat ya. Namanya omongan orang. Jangankan yang emang ilmunya banyak, yang kagak tahu apa-apa, go. Kadang-kadang kalau buat komentar mah bisa banget. Makanya dulu Buya pernah cerita tuh ke kita kan. Ibaratnya tuh kalau kita nurutin omongan orang kayak ada bapak-bapak sama anak naik kuda. Kudanya kecil lagi kan. Dia taikin berdua, kata orang-orang. Tuh orang gak ada pikirannya. Kuda kecil begitu ditungguin berdua. Turun dah bapaknya, anaknya naik. Anak durhaka. Bapak seruntun dia naik. Sekarang balik dah. Anaknya turun, bapaknya naik. Emang dasar orang tua gak ada pikirannya. Dia nunggang, anaknya suruh nuntun gitu. Udah tong kita tuntun dua-dua. Dasar orang geblek, punya kuda bukan dinaikin, dituntun aja. Ya itu kan contohnya. Namanya omongan orang mah nggak ada habisnya. Kalau kita ikutin aja mah, sampai kapan go tetep aja. Masih ada lagi aja kurangnya. Gitu. Dan nggak bakal ada puasnya. Makanya para wali nggak peduli lagi. Orang mau nilai apapun, komentar apapun ya silahkan. Tapi yang dia jalankan, yang dia ajarkan, yaitu hanya tuntunan Allah, perintah dan larangan dari Allah. Apalagi memang tugas mereka sebagai pengganti para nabi. Ya begitu Pak Guru. Makanya kita mulai latih dah sekarang. Jangan melulu ngikutin kemauan orang, jangan melulu ngikutin penilaian orang. Selama itu kita yakini benar, selama itu kita yakini baik, kerjain aja udah. Mau orang ngomong apa, gue antepin aja udah. Ntar gue, kalau kata Buya mah,
Dia capek, dia berhenti dewek. Jadi begitu Pak Guru maksudnya. Humul warratu alal haqiqati. Merekalah pewaris para nabi yang hakiki. Merekalah pewaris nabi yang sebenarnya. Berarti kalau kayak Ustaz Satiri, meskipun udah ustadz, tapi dalam aktivitasnya belum ngikutin tuntunan Allah, belum jadi pewaris. Jadi yang ulama warasatul anbiya memang ulama yang betul-betul mengikuti tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Kalau yang masih suka ngikutin omongan orang, belum jadi pewaris yang sesungguhnya. Humul warratu alal haqiqati. Merekalah pewaris Nabi yang sesungguhnya. Nah, iya Mang Haji. Hah? Tapi kan kita balikin lagi. Jika Allah mencintai seseorang, maka akan Allah bikin hati semua makhluknya cinta kepada orang itu. Kalau kita kenapa dicuekin, orang-orang belum pada seneng sama kita, karena kita masih magal Mang Haji. Ngikutin omongan orang kagak, ngikutin tuntunan Allah kagak gitu. Ya magal jadinya. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ngikutin orang kagak, ngikutin perintah Allah kagak. Gitu. Kalau kata Buya mah jadi hamba Allah belum, hamba iblis bukan, kan begitu. Jadi begitu. Kalau emang kita betul-betul mengikuti tuntunan Allah, semua yang Allah berikan, Allah perintahkan dalam semua aktivitas kita, pasti nanti Allah giring. Allah giring orang-orang buat cinta sama kita. Begitu Mang Haji. Kenapa kita masih dicuekin? Ya karena kita belum sepenuhnya ngikutin tuntunan Allah. Cuma kadang-kadang doang, itu kalau lagi inget. Kebanyakan lupanya. Begitu Mang Haji. Udah tuh, Pak Ketua nambahin nggak? Cukup. Kiai nambahin? Belum. Pak Guru besar kali? Belum. Syubluhum raddul khalqi ila babil haqqi azza wa jalla. Kesibukan mereka yaitu mengantarkan makhluk ke gerbang istananya Allah azza wa jalla. Mengantarkan makhluk untuk bisa mendekat kepada Allah azza wa jalla. Jadi benar-benar dah orang yang mengajak kepada Allah, ad-da'i ilallah. Karena perbuatannya, aktivitasnya sehari-hari ngajak orang buat bisa sampai kepada Allah. Biar bisa dekat sama Allah. Yarkabuna hujjatahu alaihim. Mereka menerapkan hujjah-hujjah Allah atas diri mereka. Yarkabuna, mereka yang pertama itu baliknya ke para waliullah, mereka yang kedua itu baliknya ke makhluk. Yarkabuna hujjatahu alaihim. Mereka para waliullah, para kekasih Allah menerapkan hujjah-hujjah Allah atas mereka makhluk. Udah tuh. Ya nggak jadi masalah Mang Budin.
khudil hikmah walau min famil asad. Ambil kata-kata bijak meskipun dari mulut singa. Gitu. Unzur maqol wala tanzur mankol. Gitu. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang ngomong. Selama itu kebaikan. Tapi kan lagi-lagi kita balikin lagi, kalau memang hati kita belum betul-betul ngikutin tuntunan Allah, ujung-ujungnya apa yang kita ajarkan mental lagi. Nggak ada yang nyangkut. Orang itu bisa terdorong untuk mengamalkan apa yang diajarkan kalau yang ngajarin udah nerapin duluan. Emang sih khudil hikmah walau min famil asad. Ambil kata-kata bijak meskipun dari mulut singa. Meskipun bocah kecil, kalau yang dibilang itu kebenaran, ya wajib kita terima. Cuma kan agar kita terdorong untuk mengerjakan itu, yang nyampein pun udah harus ngejalanin, udah harus terapin. Kita juga pasti sering ngerasain dah, dengar ceramah di mana-mana, dengar pengajian di mana-mana. Ada kadang-kadang begitu kita dengar sekali, langsung hati kita pengen meraktekin. Ada juga kadang-kadang kita dengar ceramah, dengar pengajian, boro-boro buat meraktekin. Yang ada masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sampai pulang ke rumah ditanya, tadi ceramah isinya apaan? Ah udah ya, begitu. Begitu Bang Budin. Iya, pada prinsip dasarnya unzur makol wala tanzur mankol. Lihat apa yang diucapkan. Tapi lagi-lagi siapa yang nyampein itu juga berpengaruh Bang Budin. Jadi begitu. Udah tuh, jelas. Yuqi'unal asya'a fi mawaqi'iha. Mereka menempatkan segala sesuatu di tempatnya masing-masing. Yu'tuna kulladzi fadlin fadlahu. Mereka memberikan penghormatan kepada orang-orang yang layak dihormati. Atau kalau mau diartiin istimewa boleh. Mereka memberikan penghormatan kepada orang-orang yang istimewa. La ya'khuduna huquqahum. Mereka tidak mengambil hak-hak mereka. Wala yastawfuna linufusihim wa taba'ihim. Dan mereka tidak mengambil jatah untuk diri mereka dan tabiat mereka. Tidak mengambil jatah untuk nafsu mereka dan tabiat mereka. Udah tuh. Jelas, Yai, nambahin. Apaan? Apaan, Yai? Cara apanya? Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Kadang ada di antara kita, biar kita bisa mendapatkan apa yang kita pengenin, ujung-ujungnya tuntunan Allah kita kalahkan. Begitu Kiai. Agar kita dapat jatah buat diri kita, buat tabiat kita, tuntunan Allah kita tinggalkan. Biar kita dapat itu, biar dapat jatah. Begitu Kiai maksudnya. Kadang-kadang. Kalau para wali enggak begitu dia. Apa Ustaz? Tanyain.
Bisa, Pak Guru. Bisa. Nah kan nggak cuma dai doang. Yang penting dalam aktivitas keseharian kita selalu menerapkan tuntunan Allah. Ngikutin perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Yang penting itu. Bukan cuma dai doang. Ya kan kalau dai iya dah dia dakwahnya ke banyak orang. Kalau kita kan dakwahnya sama diri kita sendiri, sama keluarga kita. Itu Pak Guru, sama orang-orang di sekitar kita. Nggak harus kudu jadi penceramah internasional dulu. Bang Hendrik biar dipakai di RT-nya, ujung-ujungnya ya udah dah nggak apa-apa, dangdutan nggak apa-apa dah. Daripada ntar dia dimusuhin sama pengurus RT yang lain, kan begitu. Jadi demi mendapatkan jatah dirinya sendiri, dia meninggalkan tuntunan. Padahal itu dilarang, tapi dilakoni demi mendapatkan jatah dirinya sendiri. Begitu. Semua kita bisa, yang penting tadi terus kita terapkan tuntunan Allah dalam semua aktivitas kita. Terutama yang kemarin itu masalah niatan ketika kita usaha, itu yang penting. Udah jelas. Bisa saat ini namain nggak? Cukup. Pak Ketua kali. Yuhibbuna fillahi azza wa jalla wa yubghiduna fillahi ta'ala. Mereka mencintai masyarakat, mencintai makhluk di jalan Allah dan membenci makhluk juga di jalan Allah. Apa para selama orang-orang di sekitarnya ngikutin tuntunan Allah, dia cinta. Tapi begitu udah meninggalkan tuntunan Allah, dia benci. Bukan benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Itu namanya cinta dan benci di jalan Allah. Kulluhum lahu la li ghairihi fihim nasibun. Semua aktivitas mereka untuk Allah. La li ghairihi fihim nasibun. Tidak ada pada diri mereka jatah untuk yang selain Allah. Sabadun, tambahin lah. Biar kagak sepi banget ini. Hah? Apa mau Haji? Iya, biar Ustadz Badrun besok-besok diajak mancing lagi. Meskipun itu Galatama, dia nggak ngomel, enggak. Padahal dia tahu Galatama kagak boleh. Tapi kalau diomelin besok kagak diajak-ajak lagi mancing. Diantepin dah jadinya. Biasanya kita begitu tuh. Demi agar kita mendapatkan jatah yang kita pengenin, sehingga tuntunan Allah
kita kesampingkan, kita tinggalkan. Awal. Man tamma lahu hadza faqad tammat lahus suhbatu wa hasalat lahun najatu wal falahu wa yuhibbuhul insu wal jinnu wal malaikatu wal ardu was sama'u. Orang yang sudah sempurna menerapkan ini, faqad tammat lahus suhbatu, maka sudah sempurnalah persahabatannya dengan Allah. Wa hasalat lahun najatu wal falahu, dan dia akan mendapatkan keselamatan dan kesuksesan. Wa yuhibbuhul insu wal jinnu wal malaikatu wal ardu was sama'u, dan semua manusia, jin, malaikat, bumi, bahkan langit akan mencintai dirinya. Itu Mang Haji, sempurna dulu. Kita mau orang belum sempurna-sempurna juga. Kalau udah sempurna mah semua manusia, bukan cuma manusia lagi, jin, malaikat seneng sama kita. Kita orang separuh-separuh. Apa? Gitu. Ntar ngikutin tuntunan, ntar ngikutin orang, terus begitu tiap hari. Ujung-ujung belum sempurna-sempurna juga. Makanya orang belum digiring oleh Allah buat seneng sama kita. Begitu Mang Haji. Sama Pak Guru, saya juga kal malaikati. Terus saya ganti pakai waw. Jadi wal malaikatu jadinya. Manusia dan jin dan malaikat dan bumi dan langit. Salah ketik itu biasa. Salah ketik. Bukan. Ada wawunya kapan itu habis. Wal ardi. Ada wawunya. Kalau kita paksain yang pakai kap itu nanti ngikutnya ke jin. Dan dia akan dicintai oleh manusia dan jin seperti bangsa malaikat. Kan jin juga kan ada yang jadi malaikat, ada yang jadi pengikutnya iblis kan begitu. Kalau kita paksain pakai kap tuh, udah biar enaknya pakai waw aja udah, makanya. Apa Pak Rahmat? Nanya boleh? Jadi kan di masyarakat itu kita ngajak orang kan nggak bisa langsung ikut tuntunan. Kadang-kadang ya karena kelasnya kan itu gimana? Kalau buat kita yang orang biasa, buat diri kita dulu dah minimal sama keluarga kita. Gitu. Biarin itu mah tugasnya Ustaz Satir itu mah yang pakai ngajak orang mah. Kita mah yang penting buat diri kita aja dulu. Orang ngajak bini buat nerapin tuntunan aja itu beratnya 13 setan. Ah, waduh, dia berapa? 17 gitu. Bayangkan lagi. Gitu. Jangankan sampai orang lain, gitu. Bini kita sendiri dah kita ajarin, ayo Neng, sholat kita rapihin. Yang ada besok-besok kagak mau jamaah lagi, ayo Bang ah, mau jamaah sama lu kelamaan. Gitu. Itu bini kita sendiri kan, belum keluar itu. Kagak mempan. Apalagi ngajak orang lain. Makanya buat kita yang penting diri kita dulu, keluarga kita dah. Biar yang ngajak luar-luar itu mah yang udah kiai, udah ustad gitu. Kalau kita mah belum dah.
Para orang bapak, saya AA. Yang ustaz kan cuma Ustaz Satiri, Ustaz Joman itu, ya Pak Hari. Saya bukan belum jadi ustaz, baru AA doang. Kalau dulu Buya bilang begini, kayak gelas aja, kalau gelas itu udah penuh, pasti nanti luber. Nah, luberannya itu bakal ngisi yang di sekitarnya. Kalau kitanya udah luber, kitanya udah terus ngikutin tuntunan Allah, yang di sekeliling kita pun nanti akan kena limpasannya, kena luberannya. Kenapa selama ini kita ngajak bini kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita masih sulit, masih susah? Ya mungkin karena kitanya sendiri belum luber. Iya, bisa jadi masih kosong gelasnya. Tadi makanya itu masih separuh-separuh, ngikutin tuntunannya, belum full. Begitu Pak Rahmat. Kalau sekarang kita ajak orang romannya masih susah, ya kita balikin lagi ke diri kita. Jangan-jangan diri kita belum full ngikutin tuntunannya, makanya masih susah. Yang penting tadi mantam malahu hadza, sempurnakan aja dulu. Nanti Allah giring semua manusia, semua jin buat seneng sama kita. Kalau udah seneng mah kita ajarin apa gue nerima aja. Kalau gedeg, boro-boro, yang ada ngelawan mulu. Udah tuh, jelas. Pak Ketua nambahin nggak? Cukup. Pas Sandi kalian nambahin lagi. Bang Ori. Belum. Apa? Apa? Oh udah. Oh ya udah kejawab mah. Ya munafik, wahai orang-orang yang masih ngerawatin sifat munafiknya. Ya abidal khalqi, wahai hamba-hamba makhluk. Wal asbabi, dan hamba-hamba sebab. Nasian lil haqqi azza wa jalla, yang masih selalu lupa kepada Allah azza wa jalla. Turidu ayyaqa'a biyadika ma'a hadza ma anta fihi. Kamu berusaha keras meraih apa yang kamu inginkan dengan kemampuan yang kamu miliki. Turidu ayyaqa'a biyadika, kamu ingin meraih apa yang kamu inginkan, ma'ahadza ma anta fihi, dengan kemampuan yang kamu miliki. La karomata laka wala azazata, tidak ada kemuliaan sedikit pun untukmu. Azazah sama ya, aziz itu mulia, sama kayak karomah, karim. Karim itu mulia, aziz mulia. Tidak ada kemuliaan sedikit pun untukmu. Ayo, Ustaz, tambahin. Cukup. Pak Guru besar kali. Di awalnya tuh udah ada. Pertama, kita ini masih suka munafik. Apa yang kita kerjakan dan apa yang ada di hati kita masih banyak bedanya.
Yang kedua, kita masih jadi hamba makhluk. Lupa sama tuntunan Allah, tapi ngikutin kemauan orang-orang. Jadi hamba makhluk. Yang ketiga, kita masih mengandalkan sebab. Begitu dapat duit, ini berkat usaha saya, ini berkat dagangan saya, ini berkat warung saya. Bocah pada pinter karena saya yang ngajarin, begitu. Masih nganuin sebab, sehingga kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa dalam kehidupan ini kita harusnya ngikutin tuntunan Allah, jangan ngikutin maunya makhluk. Dalam kehidupan kita ini semuanya anugerah dari Allah, bukan karena sebab yang kita kerjakan. Begitu Pak Guru. Makanya kita masih dibilang lupa sama Allah. Kita merasa bahwa ini boleh kita, berkat kemampuan kita, berkat kebisaan kita. Ustaz Hatiri ngajarin orang, orangnya bisa paham, bisa ngamalin, dia anggap itu boleh dia yang ngajarin. Padahal hakikatnya itu taufik dari Allah, gitu. Bukan berkat gurunya. Kita lupa sih, nasiyan lil haqqi. Bukan. Ya itu juga termasuk zikir. Kita lupa bahwa semua ini terjadi atas izin Allah, yaitu namanya lupa zikir namanya. Kita nggak ingat sama Allah. Kan zikir artinya ingat. Kalau kita masih seperti itu, masih berusaha meraih sesuatu dengan kekuatan, dengan kemampuan yang kita miliki, la karomata laka wala azazata. Tidak ada kemuliaan sedikit pun untuk kita. Apa? Begitu Pak Guru jadinya. Aslim, thumma tub, thumma ta'allam, wa'mal wa akhlis, wa illa fala tuhda. Berserahlah kepada Allah, kemudian taubatlah, setelah itu belajarlah, lalu amalkan dan ikhlaskan. Jika tidak seperti itu, maka kamu tidak akan mendapatkan petunjuk. Tahapannya 5 ya. Berserah kepada Allah, taubat, kita belajar, terus kita amalin, lalu kita ikhlaskan. Udah itu. Majudin nambahin nggak? Cukup. Pak Rahmat? Enggak. Saya sendiri manyun aja. Pak Tua, nambahin. Cukup. Waihak ma baini wa bainaka adawatun. Celaka kamu. Ma baini wa bainaka adawatun. Tidak ada di antara kita permusuhan. Saya ngomel ini bukan karena saya gedeg sama jamaah. Kata Tuhan saya, ma baini wa bainaka adawatun. Di antara kita ini nggak ada permusuhan. Saya mau cuma ngebilangin, rasanya pas sama diri kita ya pakai. Rasanya kagak ya saya mau cuma ngebilangin. Kata Tuhan saya, bukan saya gedeg, bukan saya benci sama jamaah.
Perasaan kita ngaji kagak pernah bener, salah mulu. Yang ngajar kalian gede sama kita gitu. Enggak. Apa Ustaz? Ghairu anni aqulul haqq. Aku hanya mengatakan kebenaran. Wala uhabika fi dinillahi azza wa jalla. Aku tidak akan membuat kalian melenceng dalam agama Allah azza wa jalla. Justru kalau saya nggak ajarin buat ngikutin tuntunan, saya salah. Saya ajarin buat ngikutin tuntunan agar nggak ada yang melenceng. Kata kita mah lagi bener aja. Sholat udah, puasa udah, zakat kita bayar, sedekah hampir. Kata kita mah lagi bener aja. Kan begitu ayatnya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'at. Mereka menganggap bahwa diri mereka udah cakep banget. Kata kita. Yang saya katakan ini kebenaran. Saya nggak akan membuat kalian melenceng dalam menjalankan agama Allah. Kata Tuhan saya cuma bacain doang. Apa Pak Jiri? Qad tarabbaitu ala khusunati kalamil masyayikhi wa khusunatil gurbati wal fakri. Aku ini sudah dididik melalui gemblengan omelan-omelan para masyayikh dan melalui gemblengan pengasingan dan kefakiran. Apa Pak Rahmat? Jelas itu dah, Pak Guru. Kiai, jelas itu. Saya baru kali. Ojo man. Mang Pudin udah jelas itu. Idza zuhara minni ilaika kalamun fakhudhu minallahi azza wa jalla. Apabila muncul dariku nasihat untuk kalian, untuk kamu, fakhudhu minallahi azza wa jalla, maka terimalah itu dari Allah azza wa jalla. Nasihat yang diberikan ini kita anggap bahwa ini petunjuk dari Allah, tuntunan dari Allah. Hah? Iya ngorok, emang dikata apa sih? Iya selama kita masih dinasehatin, berarti Allah pengen kita ini selamat. Allah pengen kita jadi orang baik. Makanya dikirim dah yang bisa membimbing kita. Cuma kalau udah diajarin, terima itu. Anggap ini bimbingan dari Allah. Fa innahu huwallazi antaqani bihi. Karena dialah zat yang membuat aku berbicara. Karena lagi-lagi kita ini nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan Allah yang menggerakkan. Bisa ngomong panjang lebar ya karena Allah yang memberikan kemampuan untuk berbicara. Mulut kita bisa buka tutup otomatis itu ya karena Allah yang menggerakkan. Allah yang bikin saya berbicara. Kata Tuhan saya, idza dakhalta alayya fadkhul uryanan anka
uryanan an nafsika wa hawaka. Apabila kamu datang ke hadapanku, maka datanglah sambil telanjang dari dirimu, telanjang dari nafsumu dan keinginanmu. Ibaratnya kalau apaan kayak telanjang lagi aja. Ibaratnya begini, kalau kita datang ke majelis itu, jadikan diri kita ibarat gelas kosong yang siap diisi oleh guru. Apa Bang Fajri? Kosongin diri kita. Biar kata ilmu kita banyak banget, kalau hadir ke majelis kosongin dulu. Pokoknya kita anggap bahwa yang benar itu apa yang diajarkan oleh guru kita. Gitu. Jadi datangnya dengan telanjang. Copot baju kebesaran kita, copot baju ilmu kita. Copot jabatan kita. Pokoknya begitu masuk ke majelis, kita ini nggak ada apa-apanya. Emang siap disalahin, siap diomelin gitu. Kalau datang ke majelis tuh. Jadi begitu Kiai, maksudnya telanjang. Hah? Nyopotin merek. Itu yang ada merek ustadznya, ada merek kayaknya, copot-copotin dulu mereknya. Laukana laka basiratun laro'aitani aidun uryana. Kalau seandainya kalian memiliki basiroh yang terbuka, pasti kalian akan melihat saya pun dalam kondisi telanjang. Enggak, saya nyampein ini bukan buat kepentingan saya, bukan kepengenan saya, bukan karena pengen dapat hadiah, bukan karena pengen dapat bisyarah, bukan karena pengen dihormatin, bukan. Saya gue telanjang. Kata Tuhan saya, tapinya kata Tuhan saya. Gitu. Makanya karena datangnya telanjang, yang gak ragu-ragu buat menyampaikan kebenaran. Toh untungnya bukan buat saya. Kalau semua teman-teman jamaah menerapkan tuntunan yang Allah berikan, kan yang untung masing-masing. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, yaitu buat diri kalian sendiri. Laro aitani aidun uryana. Kamu akan melihat saya pun dalam keadaan telanjang. Walakin afatuka fahmukas saqimu. Akan tetapi kamu dibuat celaka oleh pahammu yang sakit. Ya murida suhbati wal intifa'i bi halati laysa fiha khalqun wala dunya wala akhirat. Apa? Wala akhiratun. Wahai orang-orang yang ingin bersahabat denganku dan ingin mengambil manfaat dariku, kondisiku ini sudah terbebas dari makhluk, terbebas dari kepentingan dunia, dan terbebas dari akhirat. Pokoknya semuanya murni karena Allah. Kagak pengen disanjung, kagak pengen dipuji,
kagak pengen dibilang alim, kagak pengen dapat hadiah, nggak pengen dibayar, kata Tuhan saya. Faman yatubu ala yadayya wa yushibuni atau wa yashabuni wa yuhsinu zonnahu fiyya wa ya'malu ma aqulu hakadha yakunu insyaallahu ta'ala. Maka orang yang bertaubat di hadapanku, bersahabat denganku, dan berprasangka baik kepadaku, juga mengamalkan apa yang aku ucapkan, maka dia pun akan menjadi seperti aku, insyaallah ta'ala. Karena lagi-lagi kita yakinin lagi, nggak ada guru yang pengen jamaahnya sesat, nggak ada guru yang pengen ngajarin hal-hal yang kagak baik buat jamaahnya, nggak ada itu. Makanya jangan ragu-ragu, jangan berprasangka buruk sama Tuhan saya. Amalkan apa yang sudah diajarkan. Insya Allah kita akan meraih posisi yang sama seperti beliau. Yang penting satu tadi, amalin apa yang sudah diajarkan, terapkan itu. Udah tuh. Saat ini nambahin nggak? Cukup. Dikit lagi. Al-anbiya'u yurabbihimul haqqu bikalamihi azza wa jalla. Para nabi itu dididik oleh Allah dengan firman-Nya azza wa jalla. Wal auliya'u yurabbihim bihaditihi. Dan para wali dididik dengan hadisnya. Al-hadithu fil ilhami likulubihim. Benar gitu mau di kitab? Hah? Benar begitu? Hadis itu terletak di dalam ilham yang diberikan ke dalam hati mereka. Jadi meskipun tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, tapi hadis itu disampaikan melalui hati mereka. Li'annahum awsiya'ul anbiya'i wa khulafa'uhum wa gilmanuhum. Karena mereka, para wali, merupakan penerima wasiat Nabi dan pengganti para Nabi, juga anak-anak kesayangan para Nabi. Tapi tadi ya, berarti ulama yang betul-betul menjalankan tuntunan Allah. Abu Ustaz? Abu Mori, nambahin nggak? Ilhamnya lagi kerja di Bogor. Ya, para wali itu mereka menerima bimbingan langsung. Kalau dulu para nabi itu menerima wahyu, mereka menerimanya ilham. Lagi zikir kayak Imam Syafi'i kan. Ketika Imam Syafi'i itu nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, malamnya tidur. Anaknya Imam Ahmad bin Hambal protes. Katanya Imam Syafi'i imam besar,
kok malam tidur nggak tahajud? Imam Syafi'i. Begitu paginya Imam Syafi'i bilang, karena ketika saya tidur Allah bukakan 70 bab ilmu di hadapan saya. Jadi Imam Syafi'i ngajinya sambil tidur. Kayak Bang Heri di belakang. Ngajinya sambil tidur. Oh, belum. Jadi begitu, langsung ilmu itu disampaikan ke hati mereka, para wali, oleh Allah. Yang kita sebutnya namanya ilmu laduni. Kelihatan kita mah bisa jadi lagi makan, lagi kerja, lagi ngapain aja dah. Tapi hakikatnya bisa jadi dia lagi menerima limpahan ilmu dari Allah, limpahan ilham. Jangan pakai dibayangin dah, kita belum ngerasain gimana sih itu. Meskipun kadang-kadang kita juga sering ngalamin itu. Tahu-tahu lagi bengong. Apa Rahmat? Hah? Kalau misalnya kita membuat sesuatu tapi ilmunya nggak tahu, tapi berlama-lama mikir jadi barang itu termasuk ilham itu gitu. Bukannya nggak tahu biasanya mah, bukannya nggak tahu, cuma lupa doang. Engkau ngaji dina lagi benerin sanyo, dari pagi dia otak-atik. Pas begitu udah mau sore, tiba-tiba kayak ada yang ngajarin di hatinya, anunya kali begitu. Gini kan pas diterapin beneran hidup itu mesin air, begitu ngaji tuh. Itu juga ilham namanya. Dari Allah. Dari pagi lagi ngakalin aja, udah puyeng, tahu-tahu dia nyudut rokok, nyender apanya ya, di hatinya langsung nongol tiba-tiba celung gitu. Anunya kali gitu. Itu ilham namanya makanya itu. Bukan lagi sholat, lagi bikin sanyo aja ya. Itu mah bukan ilham, itu mah emang gangguan. Sampai lagi sholat masih mikirin sanyo aja. Tapi itu biasanya banyak kejadian yang begitu. Ya iya, artinya kan kita pun sebenarnya dalam keseharian kita kadang-kadang kita pun menerima ilham dari Allah, menerima laduni. Ustaz Hatiri lagi coba buka kitab, dia liatin susah amat ya pahamnya. Pas dia tutup, udah. Pas dia tutup mah hilang puyengnya. Jadi begitu. Itu ilham tuh. Kita pun sebenarnya dalam keseharian sering ngalamin itu. Apanya? Udah kejawab duluan. Ya itu pun sama. Kan kalau para wali biasanya yang datang para nabi kan gitu, yang ngasih petunjuk para nabi. Kalau kita kan paling yang ngasih bimbingan guru-guru kita yang ngingetin kan. Bang Yani lagi bengong-bengong, tahu-tahu kayak dengar suara Buya ngomong kan begitu di hatinya. Apa Pak Rahmat? Ya kita mah nggak bakal dah diajarin sama Nabi, atau Rasulullah datang gitu ngajarin kita. Susah, kita mah belum kelasnya.
Emang sama kita. Ya paling emang guru kita yang datang, yang ngingetin. Kita lagi ngadepin masalah, tahu-tahu di hati kita seolah-olah Buya ngomong kan gitu, ngasih petunjuk buat kita. Itu pun ilham sebutannya. Ilham itu ada yang baik, ada yang jelek. Namanya ilham kagak ada yang jelek Bang Haji. Kalau kata Budi lagi sholat tadi, Itu bukan ilham lah, jangan samain, bukan ilham itu. Lah, coba itu disamain nama ilham aja. Apa Bang? Kalau para nabi nerima wahyu, kalau para wali nerima ilham, kalau kita nerima ma'unah, gitu Maji. Kalau yang kayak tadi itu mah was-was namanya, bukan ilham. Kayak orang lagi di kamar mandi bengong, tau-tau banyak ide. Itu bukan ilham, lagi kamar mandi. Kadang-kadang enak banget ya sambil ngerokok gitu di kamar mandi, nongkrong. Itu banyak ide rasanya. Itu bukan ilham namanya kalau lagi di kamar mandi mah. Karena kita yakin kamar mandi itu tempat yang kotor dan tempat sarangnya setan. Gitu. Nggak bakal ilham datang di kamar mandi, nggak bakal. nongkrong lagi. Musuh saat ini nyari bahan ceramah sambil nongkrong kamar mandi, nyari bahan ceramah. Bukan itu mah. Kalau yang lagi begitu itu was-was namanya. Emang sengaja buat ganggu kita. Tadi perasaan sebelum sholat kita nyari kunci kagak nemu. Nggak pas sholat ketemu itu kunci. Dianu gitu. Itu bukan ilham namanya, itu memang was-was. Udah tuh. Jadi begitu Bang Ori. Ilham tuh diterimanya seperti itu. Kayak Imam Syafi'i tadi. Begitu beliau meremin matanya, seolah-olah lagi dibukakan pintu-pintu ilmu fikih oleh Allah di hadapan. Jadi bahasan itu langsung masuk ke dalam hatinya. Kalau kita tadi dah lagi ngerjain sesuatu, nemuin kesulitan, mentok, tahu-tahu kayak ada yang bilangin di hati kita. Ilham. Cuma buat kita sebutannya ma'unah namanya. Kalau ilham itu buat para wali doang. Udah 1:30 lewat ini. Terusin apa? Ya? Allahu Azza wa Jalla takallama. Allah Azza wa Jalla selalu berfirman. Setiap saat itu kita menerima firman Allah ke dalam hati kita. Setiap saat. Cuma kadang-kadang karena hati kita terlalu banyak pikiran, terlalu banyak isinya, sehingga firman Allah itu nggak kedengeran di hati kita. Dorongan buat ngerjain kebaikan itu selalu datang dari Allah setiap saat. Cuma karena hati kita masih dikuasai nafsu, masih banyak isi yang lain selain Allah, sehingga firman itu nggak kedengeran sama kita. Kalama Musa alaihi salam, Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Huwa kalimatun la makhlukun. Itu merupakan kalamullah, bukan makhluk. Kallamahul khaliqu, kallamahu allamul ghuyubi, kallamahu bikalamin fahimahu, wa balago ila aqlihi bila wasitotin. Dia diajak berbicara oleh Sang Maha Khalik. Diajak berbicara oleh Zat yang mengetahui segala hal yang gaib. Dia diajak berbicara dengan ucapan yang dapat dia pahami dan masuk ke dalam pikirannya tanpa ada perantara. Wa kallama nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bila wasitotin. Dan Allah berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Hadzal Qur'an
hablullahil matin, Quran yang ada di hadapanmu merupakan tali-tali Allah yang sangat kuat. Kalau pengen selamat, gandulanlah kepada talinya Allah. Wa'tasimu bihablillahi, berpeganglah dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan tuntunan buat kita. Huwa bainakum wa baina rabbikum jalla wa ala. Dia adalah ikatan di antaramu dan Tuhanmu jalla wa ala. Kalau pengen kita selalu terhubung, terus nyambung kepada Allah, nggak jauh dari Allah, selalu dekat dengan Allah, ya, terapkan itu Al-Quran dalam kehidupan kita. Anzalahu Jibrilu alaihi salamu minas sama'i min indillahi azza wa jalla. Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dari langit, dari sisi Allah azza wa jalla. Yang bawa turun itu malaikat Jibril. Anzalahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam kama qala wa akhbaru. Dia turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan dan yang dikabarkan oleh Rasulullah. La yajuzu inkaru dzalika wa juhuduhu. Tidak boleh bagi kita mengingkari itu semua dan menentangnya. Allahumma hdil kullah wa tub alal kulli warhamil kullah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami semua, berikan kemampuan taubat kepada kami semua, dan sayangilah kami semua. Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Sholihat dengan segera, dan Allah kirimkan para dermawan dan donatur yang membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Sholihat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.